Kamu berada di bawah gunung. Ada ribuan orang di sana. Saat kamu memutuskan untuk berjalan ke atas, semakin jauh, semakin naik, semakin tinggi, maka perlahan jumlah orang yang berada di sekitarmu akan semakin sedikit. Dari ribuan menjadi ratusan, lalu semakin ke atas, mungkin hanya puluhan saja yang tersisa. Di atas ternyata lebih sepi. Di video ini, kita akan membahas topik mengenai jalan sunyi menuju kebahagiaan. The Lonely Road to Happiness. Kita akan belajar bagaimana mencintai rasa sepi. Melihatnya sebagai sebuah pertanda bahwa kita berada di jalur yang tepat, bukan sebagai suatu kekhawatiran yang tak perlu. Mari kita mulai. Gunung adalah sebuah analogi. Ada banyak sekali kisah dari orang-orang sukses yang harus berjalan sendiri ketika menapaki jalan menuju puncaknya. Bukan karena mereka memilih untuk menyendiri, tetapi karena orang-orang di sekitar meninggalkan mereka. Atau merekalah yang mau tak mau harus meninggalkan orang-orang itu untuk terus berjalan. Pada lereng dan lembah itu, pada curamnya jalan dan cerukan yang dingin, sekitar yang tadinya ramai, semakin ke atas akan semakin sepi. Dalam perjalanannya, kita akan lebih sering melihat bayangan kita sendiri, bukan teman-teman yang biasanya bersama-sama dengan kita. Beberapa mungkin ikut, selebihnya tidak. Ada yang jatuh sekali, tak lagi mau bangkit berdiri. Ada yang tak kuat dengan angin yang dingin. Ada yang terus mengeluh, lalu mundur dengan teratur. Beberapa yang lain barangkali mencari jalannya sendiri. Namun satu yang pasti, banyak di antaranya akan tetap tinggal di bawah. Saat itulah, teman, keluarga, partner, orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan kita, yang tadinya begitu cocok, yang tadinya begitu matching, akan mulai hilang, satu persatu. Pada suatu titik, banyak hal mulai berubah. Semua tak lagi sama. Sebab saat kita sudah membicarakan bunga yang tumbuh di atas bukit, teman-teman masih saja meributkan rumput dan belukar yang ada di bawah. Di bawah gunung ramai, di atas ternyata lebih sepi. Kesendirian adalah kenyataan paling pahit dari kebahagiaan. Sebab bagaimanapun juga, puncak adalah tempat hanya bagi mereka yang berani. Berani membuat komitmen, berani bertahan, berani bersabar, berani melakukan, berani merasakan sepi. Barangkali benarlah memang jika rasa sepi itu terlalu di undervalue, terlalu sering dijadikan momok, kelewat jauh ditakuti. Mari kita berdiskusi tentang bagaimana kita sebaiknya memaknai rasa sepi dengan Kang Pambudi dan Kang Devi. Oke, sebelumnya makasih At udah ngajak saya podcast di YouTube Antum. Kumaha kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Kang. Oke Kang, kita langsung masuk ke dalam topiknya saja. Menurut Akang pribadi, definisi dari rasa sepi itu seperti apa Kang? Oke. Definisi dari rasa sepi itu ya kesepian, perasaan yang tidak menyenangkan, jauh dari interaksi atau komunikasi dengan orang lain sih. Oke. Ya intinya sepi itu tidak enak, tapi lebih tidak enak kalau kita ngerasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Betul. Mungkin kedengarannya kontradiksi ya. Iya. Tapi ya begitulah sepi. Kadang sulit dimengerti. Baik. Kalau menurut Kang Devi sendiri bagaimana? Definisi rasa sepi Devi. Luar biasa. Meski tidak diungkapkan lewat kata-kata, tapi jawabannya itu bisa langsung dicerna oleh rasa ya. Kang Dep, benar nggak Kang? Kalau kita ingin menemukan diri sendiri, itu harus dengan rasa sepi. Benar. Untuk menemukan siapa diri kita, kita harus berteman dengan rasa sepi tersebut. Kalau menurut Kang Pambudi itu gimana Kang? Benar dan tidak. Benarnya adalah kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan kita tahu pesan kita itu ada di mana. Tapi enggak juga. Karena untuk mengetahui siapa diri kita perlu berinteraksi dengan dunia luar yang luas. Enggak terlalu mengisolasikan diri sosial gitu.
Oke. Mungkin ketika kita sendirian atau ngerasa kesepian ya, Iya. kita tahu betul siapa diri kita. Mm-mm. Tapi secara enggak sadar, itu mah cuman pemikiran idealisme kita aja. Oke. Ya intinya ya, dari pertanyaan ini, saya nggak mau membenarkan atau mengtidakkan ya. Karena sampai sekarang pun, saya belum menemukan jati diri saya siapa. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman Kang Pambudi pribadi nih, cara mengatur rasa sepi supaya jadi sehat itu bagaimana, Kang? Sehingga Akang bisa sehebat seperti sekarang, yang mana itu berawal dari kesepian. Supaya sehat ya dengan, menurut saya ya, Iya. dengan cara melakukan hal-hal yang kita seneng. Ya dengan rasa kesepian, kita pasti tahu apa yang kita suka. Betul. Hobi apa yang bikin kita seneng. Contohnya, kalau mengambil contoh dari saya ya, saya senangnya jalan-jalan, traveling, nulis puisi gitu, terus nonton film. Ya saya melakukan hal-hal itu, tapi tidak hanya melakukannya, kita harus mengolahnya agar hobi itu menjadi bermanfaat gitu. Contohnya saya senang jalan-jalan, ya saya jadikan jalan-jalan itu direkam gitu, dibuat vlog, terus masukkan ke YouTube. Terus hobi nulis puisi saya kumpulin, terus saya terbitin jadi buku. Ya saya mencoba untuk mengolah hobi itu menjadi karya agar kesepian saya, kesendirian saya itu bermanfaat. Ya, itu aja sih ya. Benar-benar mantul. Mantap betul. Kalau menurut Kang Dev, Ketahuilah bahwa rasa sepi selalu diiringi dengan cinta. oke. Cinta yang besar. Cinta dari pencipta. Mm-mm. Banyak orang terpuruk oleh rasa sepi. Mereka bilang kesepian. Padahal di balik itu, Yang Maha Kuasa sedang memberinya cinta. Bagaimana? Dengan cara kita menerimanya dan berteman dengan rasa sepi tersebut. Berarti Akang percaya bahwa untuk menjadikan diri kita bahagia, kita perlu berteman dengan rasa sepi. Itu sulit atau mudah, Kang? Sulit, sangat sulit untuk menerimanya, bahkan berteman dengan rasa sepi. Tetapi jika kita menolak, maka rasa sepi tersebut akan semakin besar kita rasakan. Yang harus kita ketahui bersama, sepi selalu diiringi dengan cinta. Jangan lupa, cinta dari Yang Maha Kuasa, cinta dari Pencipta, jauh lebih besar. Dan sudah pasti kita mendapatkannya. Ikhlaslah menerimanya dan jalani dengan selalu bersyukur. Oke. Kalau Kang Pambudi, percaya nggak, Kang? Untuk menjadikan diri kita bahagia, kita perlu berteman dengan rasa sepi. Ya saya percaya, karena singkatnya ya, Oke. karena bahagia itu berbanding lurus dengan kebebasan. Sedangkan kebebasan terlahir dari kesepian. Dan kesepian cenderung dengan kesendirian kan. Betul. Ya sendiri itu bebas, jauh dari aturan. Tapi kita harus tahu batas-batasannya gitu. Mm-mm. Ya oleh karena itu, dengan kesendirian itu saya buat channel YouTube dengan nama Jalan Sendirian. Ya teman-temannya Kang Taat, Pak Guru Taat, Ustadz Taat yang dengerin podcast ini, channelnya Taat,
Tolong bantu subscribe YouTube saya ya. Di like, di komen lah. Ya begitulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasa ada yang berubah dengan lingkunganmu? Apakah kamu mengalami alienasi, keterasingan, kesunyian, rasa yang lebih sepi? Jika itu terjadi pada hari-harimu yang produktif, barangkali itu karena kamu sedang berada pada jalur menuju bukit, menuju atas, dan menuju puncaknya. Kondisi tersebut kadang terasa buruk, membuat kita bertanya, apa yang salah dengan diri kita? Tapi itu mungkin sebaliknya, sebuah pertanda bahwa kita ternyata sedang berada di jalur yang tepat. Silahkan berikan komentar dan beri pendapatmu, atau ceritakan pengalaman yang kamu miliki dari topik kita kali ini.